Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Area di belakang pintu batu itu adalah dunia hitam pekat yang tanpa cahaya. Kegelapan yang dalam ini tampak agak menakutkan. Lindong menatap dunia hitam pekat sebelum ia bertukar pandang dengan Yan. Keduanya sedikit mengernyit, itu sudah jelas, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ayo masuk, ucap Yan lembut. Dia memimpin dan masuk duluan. Ketika dia melihat pemandangan ini, Lindong segera mengikuti di belakangnya. Pada titik ini, jelas bahwa mereka tidak dapat kembali, terlepas dari masalah apa yang akan mereka hadapi. Keduanya bergegas ke dunia hitam pekat itu. Selanjutnya, mereka pergi melalui bagian dalamnya tanpa tujuan. Cahaya redup dipancarkan dari dalam tubuh mereka, dan itu mengusir kegelapan yang agak dingin dan pahit. Bam! Keduanya maju ke depan. Langkah kaki Yan berhenti. Dia memalingkan matanya dan melihat dunia gelap yang tampaknya tak berujung ini. Ekspresi keras dan dingin segera melintas di langit. Metode ini, setelah bertahun-tahun, kalian semua belum berubah ya, ucap Yan. Teriakan dingin Yan menyebar ke seluruh dunia yang gelap gulita ini. Cahaya putih yang cemerlang dan hangat segera muncul ketika suaranya terdengar, dan menyembur keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Setelah cahaya putih menyebar, kegelapan di seluruh dunia ini bagaikan bertemu matahari yang cerah, karena menghilang dengan kecepatan yang menakutkan. Mata Lindong melihat ke bawah ketika kegelapan itu menghilang. Segera setelah itu, matanya menyusut. Ini, gumam Lindong. Kegelapan di bawah menghilang, dan adegan mengejutkan muncul di mata Lindong. Itu adalah lautan kegelapan yang kental. Sementara itu, lautan dipenuhi dengan aura jahat yang menakutkan dan mengejutkan. Ada banyak pilar batu besar di lautan kegelapan, dan ada berbagai benda ilahi berbentuk yang mengambang di atas pilar batu. Namun, benda-benda ilahi ini benar-benar gelap, dan tetesan cairan hitam kental terus menetes ke bawah, sebelum mereka meluncur menuruni pilar dan mengalir ke lautan tiupan kegelapan. Adegan ini memang sangat aneh. Mata Lindong menyusut saat dia menatap lautan kegelapan ini. Dia bisa merasakan aura jahat yang menakutkan dari dalam. Selain itu, jenis kejahatan ini nampak berbintik-bintik. Tampaknya bukan sesuatu yang mampu diciptakan oleh Raja Yimo. Apa ini? Di mana istana ilahi yang misterius? Lindong bertanya dengan lembut. Wajah Yan juga berubah sangat jelek pada saat ini. Dia menghirup udara dalam-dalam, dan mengulurkan jarinya ke titik di tengah-tengah pilar batu hitam yang tak terhitung jumlahnya. Lindong melihat ke atas dan melihat, bahwa sebenarnya ada banyak rantai hitam yang menyebar dari bagian bawah pilar. Mata Lindong mengikuti banyak rantai hitam itu. Akhirnya, dia melihat sosok cahaya redup di tengah lautan kegelapan. Sosok cahaya itu hanya seukuran bayi, dan banyak rantai hitam terjerat di sekitarnya, sampai-sampai tidak bisa lagi bergerak. Jejak ki hitam juga terus-menerus mengikisnya. Itu, roh senjata dari istana ilahi misterius, ucap Lindong. Mata Lindong mengeras. Sosok cahaya itu muncul seperti bayi. Namun, kedua matanya diturunkan. Alis putih yang awalnya murni, juga telah terkontaminasi oleh ki hitam. Mengapa itu menjadi seperti ini? Tanya Lindong. Mata Lindong nampak serius. Dari kelihatannya, sepertinya istana ilahi yang misterius telah terkikis oleh Yimoki. Ini adalah 10.000 iblis pengikis arai. Sebuah formasi besar yang dibuat dari ki 10.000 Yimo, ini sangat sulit untuk ditangani. Yan secara perlahan berkata. 10.000 iblis mengikis arai, gumam Lindong. Lindong mengerutkan keningnya. Matanya melihat ke bawah. Tempat ini, mengapa ada begitu banyak Yimo? Itu benar. Lindong berhenti setelah berbicara sampai titik ini. Matanya menatap banyak benda hitam ilahi di atas pilar batu, ini disebabkan oleh mereka, ucap Lindong. Ini semua benda suci yang pernah membunuh Yimo, ucap Yan dengan lembut. Namun, saat membunuh Yimo, mereka juga akhirnya terkontaminasi dengan jejak aura Yimo. Istana ilahi yang misterius kemungkinan berencana untuk memurnikan objek ilahi ini. Namun, Aunggu tidak terduga bahwa Yimoki telah berkumpul bersama dalam ukuran seperti itu. Lagi pula, itu sudah dilupakan. Benda ilahi lainnya telah terkontaminasi oleh Yimoki karena mereka membunuh Yimo sebelumnya. Namun, itu juga berbagi nasib yang sama. Selain itu, istana ilahi misterius memiliki kekuatan penyegelan dan telah menyegel raja-raja Yimo sebelumnya. Raja Yimo itu akhirnya menghilang karena erosi dari segel ini. Namun dengan demikian, kepingan-kepingan kesadaran mereka tetap tersembunyi di dalam hati.
Kamu telah bertarung dengan Yimo sebelumnya, dan harus menyadari, betapa tidak normal dan kuatnya kekuatan makhluk-makhluk yang jahat itu, ucap Yang menjelaskan. Lindong mengangguk dengan ekspresi serius. Bahkan King Zi tidak dapat sepenuhnya membunuh Raja Tianming, meskipun telah mengaktifkan Raja menghancurkan lempengan surgawi dengan kekuatan tahap reinkarnasinya. Kekuatan hidup mereka memang menakutkan. Apakah kamu ingin mengatakan, bahwa ketika Istana Ilahi Misterius mencoba untuk memurnikan benda-benda suci yang telah terkontaminasi oleh Yimo Qi, kesadaran Raja Yimo yang tersembunyi di dalam tubuhnya juga muncul untuk menyebabkan masalah, sehingga akhirnya mendarat ke keadaan ini, ucap Lindong. Yan mengangguk. Dia dengan lembut menghela nafas lega. Awalnya, itu bisa meninggalkan benda-benda suci yang terkontaminasi ini, dan membiarkannya menghilang seiring waktu. Namun, orang yang keras kepala ini tidak mau melakukannya, ucap Yan. Semburat sok melintas di mata Lindong. Istana Ilahi Misterius ini sebenarnya memiliki emosi seperti manusia. Sepertinya, terlepas dari kenyataan bahwa kecerdasannya lebih rendah daripada Yan, perbedaan mereka kemungkinan tidak signifikan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Lindong. Tentu saja, kami akan membantunya menyingkirkan Yimo Qi-in. Yan menjawab dengan suara lemah. Mata tajamnya menatap lautan kegelapan di bawah. Akhirnya, dia tertawa dingin dan berkata, Yimo ini masih menimbulkan masalah, bahkan setelah mereka mati. Keluar, teriak Yan. Kata-katanya seperti guntur yang tiba-tiba bergemuruh dari mulut Yan. Segera setelah itu, dia meraih dengan tangannya sebelum cahaya terang berkumpul di telapak tangannya. Itu langsung berubah menjadi cahaya putih yang tanpa ampun menembak ke lautan kegelapan di bawah ini. Bang-bang, cahaya putih melesat ke lautan kegelapan, sebelum cahaya putih yang hangat tersebar dengan cara melingkar. Yimo Qi yang kental dan dalam mulai menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Mengaum, laut berwarna hitam bergolak liar pada saat ini. Sesaat kemudian, raungan marah tiba-tiba dipancarkan. Orang bisa melihat gelombang hitam berputar. Cairan hitam berkumpul sebelum berubah menjadi bayangan iblis cair dan besar. Ada sepasang mata jahat dari dalam bayangan iblis, yang menatap ke arah langit. Selanjutnya, raungan marah dikeluarkan. Batu leluhur, itu memang kamu bajingan, ucap bayangan iblis. Batu leluhur telah membunuh Raja Yimo yang tak terhitung jumlahnya selama Perang Dunia Kuno. Saat ini, makhluk di bawah ini jelas agak sadar. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa itu bisa mengenali batu leluhur. Sampah campuran yang terdiri dari Yimo yang tak terhitung jumlahnya. Apa gunanya keberadaan kamu, balas Yan. Mata Yan yang sedingin es menatap bayangan iblis di bawah ini. Dia menjentikkan jarinya, dan cahaya putih menyapu ke bawah. Bayangan iblis segera mengeluarkan pekikan nyaring di mana cahaya putih itu melintas. Bayangan iblis itu buru-buru bersembunyi di dalam lautan iblis sambil menderu terus-menerus. Ancestral Stone, bukankah kamu takut aku akan membunuh orang ini jika kamu menyerang, ucap bayangan iblis. Yan tertawa dingin. Dia melihat ke arah bayi itu seperti sosok cahaya yang terjebak oleh banyak rantai hitam dan berteriak. Istana Ilahi Misterius, berapa lama lagi kamu akan terus bersembunyi seperti kura-kura, ucap Yan. Setelah teriakan Yan terdengar, Lindong melihat bahwa sosok cahaya bayi itu sedikit bergetar. Setelah itu, matanya yang tertutup rapat perlahan-lahan terbuka, pandangannya buram sejenak, sebelum akhirnya menghela napas lega setelah melihat Yan. Aku tidak pernah berharap bahwa kamu akan muncul, ucap sosok Istana Ilahi tersebut. Suara Istana Ilahi Misterius cukup lembut. Namun, ada juga nada yang sangat tua dan berpengalaman di bawah kelembutan ini. Dua perasaan yang saling bertentangan ini bercampur menjadi satu, memberikannya nada yang aneh. Tidak kusangka, kamu pergi dan membuat dirimu dalam keadaan seperti itu, jawab Yan dengan tak berdaya sambil menggelengkan kepalanya. Kita akan menyerang. Kamu seharusnya bisa melindungi dirimu sendiri kan, tambah Yan. Roh senjata dari Istana Ilahi Misterius membentang dengan sendirinya. Matanya menatap bayangan iblis di bawah lautan kegelapan dan berkata, serang saja, orang ini tidak dapat melakukan apapun padaku. Kalau tidak, dia tidak akan menunggu begitu lama. Namun, jika kamu ingin memecahkan area ini, kamu harus menghilangkan Demon Key dari objek ilahi dari akarnya. Serahkan bayangan iblis itu kepadaku, ucap Istana Ilahi Misterius. Yan mengangguk. Dia berbalik ke arah Lindong. Aku akan meninggalkan penghapusan aura iblis dari benda-benda suci itu kepadamu, ucap Yan. Lindong tersenyum. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan cahaya kilat terang dan cahaya hitam menyapu dari dalam tubuhnya ke segala arah. Dua simbol leluhur yang hebat melintas dan muncul secara bersamaan. Simbol leluhur Thunderbolt. Simbol leluhur melahap. Seru roh senjata dari Divine Palace yang terkejut ketika melihat adegan ini.
Matanya melirik Lindong dengan aneh. Pria muda ini benar-benar memiliki dua simbol leluhur yang agung, pemandangan yang membuatnya bernostalgia. Menyerang! Teriak Yan. Yan menjerit nyaring sebelum cahaya putih datang bersiul keluar dari tubuhnya. Segera setelah itu berubah menjadi batu simbol kuno. Batu simbol membesar. Pada saat ini, Lindong akhirnya menyadari bahwa ada 8 gambar kuno yang tidak biasa, yang terletak di permukaan batu simbol. Selain itu, beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan perasaan yang sangat akrab. Mereka sebenarnya 8 simbol leluhur, gumam Lindong kaget. 8 jenis fluktuasi simbol kuno ini sama dengan simbol leluhur. Dengan kata lain, batu leluhur sebenarnya memiliki kekuatan dari 8 simbol leluhur yang berbeda. Namun, mereka adalah versi yang lemah. Meskipun demikian, itu masih sangat menakutkan. Setelah semuanya, Lindong hanya memiliki kekuatan 2 simbol ancestral. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti, mengapa batu leluhur berada di peringkat kedua pada peringkat objek ilahi kuno. Itu benar-benar memiliki versi lemah dari 8 kekuatan simbol ancestral besar. Lalu, yang peringkat pertama, seberapa mengerikan Betna itu, pikir Lindong. Sudut mulut Lindong bergerak tanpa sadar. Batu leluhur saja sudah seganas ini. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak dapat membayangkan betapa luar biasa kuat objek divine kuno peringkat pertama. Bang! Yan sudah muncul di atas batu leluhur, sementara Lindong sedikit linglung. Selanjutnya, ia dan batu bergabung bersama. Itu berubah menjadi cahaya putih terang yang menyerang ke arah Laut Iblis dengan kecepatan seperti kilat. Gelombang iblis melonjak, dan riak mengejutkan menyebar terpisah. Sudah waktunya bagiku untuk bertindak juga, pikir Lindong. Lindong segera pulih kembali setelah melihat ini. Dia mengepalkan tangannya sebelum 10.000 petir jatuh dari atas kepalanya. Banyak lubang hitam seperti pusaran juga terbentuk dengan gila-gilaan. Bang! Segel tangan Lindong berubah dan tiba-tiba terdiam. 10.000 petir dan pusaran hitam muncul di langit sebelum mereka bersiul ke bawah dari segala arah. Momentum mereka sangat mengejutkan. Kekuatan dari 2 simbol ancestral besar telah sepenuhnya diaktifkan pada saat ini. Bergemuruh, petir dan pusaran hitam datang bersiul dari segala arah. Setelah itu, mereka dengan kejam menabrak benda-benda suci yang rusak, yang melayang di atas pilar batu. Bang! Yimo Qi adalah energi yang cukup merepotkan untuk dihadapi, dan itu sangat sulit untuk menghilangkannya jika hanya menggunakan daya Yuan biasa. Namun, simbol ancestral memiliki efek penundukan yang cukup besar pada mereka. Oleh karena itu, raungan tajam yang memekakkan telinga terdengar, ketika petir dan pusaran hitam bertautan dengan benda-benda suci yang rusak. Gumpalan asap putih terus-menerus naik dari benda-benda suci yang rusak. Ki hitam pekat juga mulai menghilang sedikit demi sedikit. Bang! Pada saat ini, Yan sudah berubah menjadi cahaya putih yang cemerlang, sebelum dia menuju ke lautan kegelapan. Setelah itu, ia bertarung dengan kesadaran yang terbentuk dari penggabungan banyak Yimo yang masih hidup. Suara dari pertarungan itu sangat menakutkan. Meskipun batu leluhur saat ini belum memulihkan kekuatan penuhnya, efek pemurniannya pada Yimo masih ada. Karenanya, aura Yimo yang padat akan dengan cepat dikalahkan setiap kali bentrok dengan cahaya putih. Setelah itu, raungan marah terus-menerus dipancarkan dari dalam bayangan iblis. Istana ilahi yang misterius menatap bayangan iblis, yang terus-menerus didorong kembali oleh serangan Yan sebelum terkekeh. Kemudian, ia mengangkat kepalanya untuk melihat Lindong, yang telah mengaktifkan 2 simbol leluhurnya yang agung dan berkata, "Adik lelaki, kekuatan bayangan iblis berasal dari benda-benda suci yang rusak ini. Jika kamu menghilangkan aura iblisnya, secara alami akan kehilangan kendali atas benda-benda suci ini," ucap roh istana ilahi misterius. "Ya," jawab Lindong. Lindong mengangguk. Setelah itu, kekuatan Yuan dan energi mentalnya bersiul, sementara kekuatan kedua simbol leluhurnya yang besar juga sudah sepenuhnya dilepaskan. 2 energi agung ini terus terkikis ke bawah. Kemudian, orang dapat melihat bahwa gelombang hitam pada benda-benda suci yang rusak mulai meredup. Sementara itu, warna kuno yang awalnya milik benda-benda ilahi itu, secara bertahap terungkap. Mengaum. Bayangan iblis dengan jelas menyadari, bahwa pembentukannya menjadi lebih lemah. Segera, itu mengeluarkan suara gemuruh sebelum rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya terjerat di sekitar istana ilahi misterius, lalu mulai terjalin dengan kejam dan mengencang seperti ular beracun. Pada saat ini, yang bisa dia lakukan adalah mencoba dan menyerang istana ilahi yang misterius, yang sudah terjebak dalam barisan. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku penurut?" ucap roh istana ilahi yang misterius sambil lagi tertawa melihat ini. Segera, kedua tangannya yang kecil tiba-tiba membentuk segel. Segera, 5 sinar samar dan redup dipancarkan dari dalam tubuhnya.
Setelah itu, ki hitam yang bercampur antara alisnya benar-benar mulai menghilang dengan cepat, itu dapat terlihat dengan mata telanjang di bawah cahaya dari 5 cahaya. Wush wush. Istana ilahi yang misterius tiba-tiba merentangkan telapak tangannya. 10-5 sinar cahaya ditembakkan, dan menghancurkan banyak rantai yang dibentuk oleh Yimoki yang terjalin di sekitarnya. Rantai ki iblis yang terjalin di sekitarnya hancur, dan tubuh misterius ilahi tembakan ke atas. Menghapus. Teriak Lindong. Petir dan cahaya hitam melonjak liar di mata Lindong. Dua riak mengerikan memengaruhi arai di bawah ini. Banyak benda ilahi yang rusak, segera menegang pada saat ini. Aura iblis pada mereka terdiam dan berubah menjadi banyak lapisan hitam, sebelum mereka terkelupas dan jatuh ke tanah. Bas-bas. Dengan dihilangkannya Yimoki, aura tajam segera meletus dari benda-benda suci itu. Mereka semua meraung berbarengan, dan bahkan ruang itu sendiri tampak bergetar saat ini. Roh istana ilahi yang misterius melayang di udara. Dia melambaikan tangannya sebelum banyak benda ilahi lolos dari penahan pilar batu. Kemudian, mereka berkumpul di sekeliling tubuhnya seperti lautan benda-benda suci. Kali ini, aku benar-benar akan melenyapkanmu makhluk kotor, teriak roh istana ilahi misterius. Mata roh istana ilahi yang misterius nampak sedingin es. Dia menekankan jarinya ke depan, dan benda-benda suci yang tak terhitung jumlahnya mendesis keluar dari belakang. Setelah itu, mereka datang dengan momentum yang sangat menakutkan. Bang bang bang, pilar-pilar batu di lautan kegelapan benar-benar meledak. Laut hitam yang luas juga sedang tererosi dengan kecepatan yang mengerikan pada saat ini. Ah! Bayangan iblis yang sudah didorong kembali terus-menerus oleh Yan, langsung mengeluarkan pekikan yang menyedihkan. Tubuhnya juga berubah pucat dengan cepat, itu sudah jelas, dia telah menerima cedera parah. Bayangan iblis jelas benar-benar tak berdaya ketika melawan objek ilahi peringkat kedua dan ke-10, pada peringkat objek ilahi kuno, serta Lindong, yang memiliki dua simbol ancestral besar. Tidak mudah untuk membunuhku, teriak sosok bayangan iblis. Bayangan iblis dengan jelas mendeteksi bahaya, dia melolong marah sebelum tubuh besarnya dengan cepat menyusut. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya hitam yang luar biasa padatnya. Tubuhnya diputar sebelum dibebankan ke Lindong, yang hanya berjarak sangat dekat. Itu sudah jelas, di antara mereka bertiga, sepertinya Lindong memiliki tubuh yang akan menjadi yang paling mudah untuk rusak. Namun, Lindong selalu dalam kondisi siaga tinggi. Oleh karena itu, dia tanpa sadar tertawa ketika dia melihat, bahwa bayangan iblis dengan cepat menyerbu ke arahnya. Dengan gelombang lengan bajunya, petir yang terang dan cahaya hitam berubah menjadi perisai petir dan cahaya hitam yang melindungi tubuhnya. Bang! Bayangan iblis menghantam keras ke penghalang cahaya. Meskipun berhasil mengguncang penghalang cahaya dan menciptakan beberapa riak, dia pada akhirnya tidak dapat memecahkannya. Sebagai gantinya, kekuatan simbol ancestral yang dilapisi pada penghalang mengirimnya terbang mundur. Bayangan iblis ini bukan Yimo asli. Sebaliknya, itu hanya dibuat dengan mengumpulkan banyak kesadaran Yimo yang masih hidup. Meskipun demikian, memang akan sangat merepotkan jika berhasil menyerang tubuh seseorang. Sayangnya, untuk melawan Lindong, yang memiliki dua simbol leluhur agung yang menjaganya, sifat mengikis yang sangat mengerikan dari Yimo tidak memiliki banyak efek. Wush! Setelah bayangan itu dikirim terbang mundur, sebelum bayangan iblis bisa bereaksi, semburan yang terbentuk oleh benda-benda suci yang tak terhitung jumlahnya datang bersiul dan menabraknya dengan kejam. Suara rendah dan dalam bergema di tempat itu sebelum bayangan iblis segera mulai hancur. Memurnikan segel ilahi, teriakan dingin Yan tiba-tiba bergema di seluruh tempat pada saat ini. Segera, cahaya putih hangat berkumpul bersama di langit sebelum mereka berubah menjadi sidik jari cahaya putih besar. Sidik jari itu persis seperti milik seorang raksasa, karena ia dengan kejam menabrak tubuh bayangan iblis. Ah! Cahaya putih menyebar ke seluruh tempat sebelum tubuh Yimo mulai menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Pekikannya yang menyedihkan terus bergema di udara. Beberapa saat kemudian, meterai ilahi akhirnya turun sebelum bayangan iblis dihancurkan dengan kencang. Pekikan menyedihkan tiba-tiba berhenti. Semua aura iblis yang merasuki tempat itu telah sepenuhnya menghilang. Tubuh Yan muncul dari dalam cahaya putih. Berdiri di atas batu leluhur, matanya yang tajam mengamati tempat ini. Sesaat kemudian, ketajaman di matanya akhirnya menghilang setelah dia tidak mendeteksi kesadaran Yimo yang melarikan diri. Kamu benar-benar memintanya. Yang harus kamu lakukan adalah meninggalkan benda-benda suci yang rusak ini, dan masalah ini tidak akan terjadi. Yan menatap istana ilahi misterius sebelum dia berkomentar dengan cemberut. Jika aku meninggalkan mereka dan mereka akhirnya diperoleh oleh orang biasa, orang itu mungkin akan diserang oleh Yimoki. Ini juga ancaman yang potensial, ucap roh istana ilahi misterius.
Roh istana ilahi yang misterius itu sedikit tidak berdaya. Dia tertawa sebelum kedua alis putihnya yang panjang berkedut. Namun, aku tidak berharap bahwa kamu benar-benar akan menjadi orang yang akan membantuku. Setelah menyaksikan kerusakan serius yang kamu ambil pada saat itu, aku pikir kamu sudah wassalam. Ternyata kamu telah diberkati, hahaha, ucap roh istana ilahi misterius. Yan menggelengkan kepalanya dengan tajam. Dia berbalik ke arah Lindong dan berkata, aku telah mengikuti orang ini selama bertahun-tahun, dan cedera aku mulai sembuh sedikit demi sedikit. Namun, tidak ada yang tahu berapa lama bagi aku untuk melakukan pemulihan total. Untungnya, kami telah bertemu kamu sekarang. Aku akan menyerahkan luka aku kepada kamu, ucap Yan. Roh istana ilahi yang misterius dengan santai mengangguk. Dalam hal kekuatan tempur, dia kemungkinan berada di bawah batu leluhur. Namun, ketika sampai pada pemurnian dan penyembuhan, jelas bahwa batu leluhur jauh lebih rendah darinya. Saudara muda ini tampaknya bukan individu yang sederhana. Dia benar-benar memiliki dua simbol leluhur. Selain tuan kita saat itu, belum ada orang lain yang bisa melakukannya, ucap roh istana ilahi misterius. Mata misterius Divine Palace melirik Lindong dengan penasaran dan tertawa. Junior ini, Lindong, menyapa tetua istana ilahi misterius, ucap Lindong sambil menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Istana ilahi yang misterius ini jelas-jelas adalah fosil makhluk yang berasal dari zaman kuno. Sementara itu, Lindong selalu mempertahankan rasa hormat terhadap orang-orang ini, yang telah berpartisipasi dalam Perang Dunia Kuno. Roh istana ilahi yang misterius dengan tersenyum melambaikan tangannya. Dia benar-benar menghargai sikap Lindong. Karena kami telah menemukanmu, kamu harus ikut dengan kami. Jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, kamu dapat mengakui Lindong sebagai tuan kamu. Jika tidak, kamu mungkin akhirnya akan tertangkap dengan mata Yimo. Yan bergegas dan berbicara dengan santai. Seolah-olah dia berbicara tentang beberapa masalah yang sangat biasa, dan tidak meminta objek peringkat ke-10 pada Divine Object Ranking, yang bisa memicu perkelahian di antara para ahli tahap reinkarnasi puncak itu untuk memilih master. Lindong juga dikejutkan oleh nada Yan. Dia menjadi sedikit cemas saat dia menatap jiwa misterius Divine Palace. Dia jelas menyadari, bahwa harta karun di tingkat itu sudah memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Mereka bangga pada intinya, dan bukan hal yang mudah untuk membuat mereka mau mengakui seorang guru. Namun, roh istana ilahi yang misterius hanya mengkedut-kedutkan alis putihnya, sementara Lindong menatapnya. Setelah itu, senyum muncul di wajahnya yang seperti bayi. Sepasang matanya menyapu Lindong sebelum tersenyum berkata, baiklah, ucap roh istana ilahi misterius. Lindong sedikit terpana. Dia diam-diam tersenyum pahit dan membisu, tidak tahu apakah dia seharusnya bahagia atau menangis. Sejak kapan menundukkan objek super ilahi menjadi tugas yang begitu mudah, pikir Lindong. Tidak perlu terlalu terkejut, sifat unikmu adalah sesuatu yang hanya kita, para objek ilahi yang diciptakan langsung oleh Tuan kita, yang bisa mengerti. Selain itu, batu leluhur adalah objek ilahi yang memiliki hubungan paling dekat dengan Tuan kita, dan dia tidak akan secara acak memilih siapapun. Alasan mengapa kita diciptakan adalah karena Yimo. Sekarang, Tuan sudah mati. Karenanya, kamu adalah pilihan kami, ucap roh istana ilahi misterius. Istana ilahi yang misterius tampaknya menyadari pikiran Lindong. Dia tersenyum tipis dan alis putihnya bergerak-gerak. Simbol cahaya muncul dan melayang ke arah Lindong. Ukir darah esensi kamu ke dalamnya. Di masa depan, kamu akan dapat mengendalikan segala sesuatu di istana ilahi misterius ini, termasuk juga semua objek ilahi di dalamnya, ucap roh istana ilahi misterius. Lindong memegang simbol cahaya. Kata-kata dari roh istana ilahi misterius menyebabkan dia linglung. Segera setelah itu, dia tersenyum sebelum darah keluar dari dirinya, dan meninggalkan segel pada simbol cahaya. Setelah pembentukan segel, Lindong bisa merasakan bahwa sekarang ada lapisan ikatan tambahan antara dia dan istana ilahi misterius. Berbagai misteri istana ilahi misterius juga secara bertahap terungkap di depannya. Kamu seharusnya tidak terburu-buru untuk merayakannya. Lebih tepatnya, untuk memikirkan bagaimana kita akan menyelesaikan masalah yang akan datang, ucap Yan. Suara samar Yan dengan cepat membangunkan Lindong, Lindekang dengan cepat mengerutkan keningnya. Saat ini, masih ada 3 komandan iblis besar dan banyak para ahli dari daerah perang buas, yang menunggu dengan niat jahat di luar istana ilahi misterius, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.